Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helsi Herlinda dari kelas MN20C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai portofolio optimal dalam investasi. Ada 3 konsep yang perlu diketahui untuk memahami pembentukan portofolio optimal, yaitu portofolio efisien dan portofolio optimal. Kemudian fungsi utilitas kurva indiferen dan aset beresiko serta aset bebas resiko. Portofolio efisien adalah portofolio yang memaksimalkan retur yang diharapkan dengan tingkat risiko tertentu yang bersedia ditanggungnya, atau portofolio yang menawarkan risiko terendah dengan tingkat retur tertentu. Selanjutnya, portofolio optimal merupakan portofolio yang dipilih investor dari sekian banyak pilihan yang ada pada kumpulan portofolio efisien. Investor adalah portofolio yang sesuai dengan referensi investor bersangkutan terhadap retur maupun terhadap risiko yang bersedia ditanggungnya. Sedangkan fungsi utilitas dapat diartikan sebagai suatu matematis yang menunjukkan nilai dari semua alternatif pilihan yang ada. Kemudian, fungsi utilitas menunjukkan preferensi seseorang investor terhadap berbagai pilihan investasi dengan masing-masing risiko dan tingkat retur harapan. Fungsi utilitas juga bisa digambarkan dalam bentuk grafik sebagai kurva indiferen. Kurva indiferen menggambarkan kumpulan portofolio dengan kombinasi retur harapan dan risiko masing-masing yang memberikan utilitas yang sama bagi investor. Kemiringan positif berupa indiferen menggambarkan bahwa investor selalu menginginkan retur yang lebih besar sebagai kompensasi atau risiko yang lebih tinggi. Seorang investor makin enggan terhadap risiko, maka pilihan investasinya akan cenderung lebih banyak pada aset yang bebas risiko. Aset bebas risiko sendiri merupakan aset-aset yang tingkat retur aktualnya di masa depan mengandung ketidakpastian. Salah satu contoh adalah saham. Sedangkan aset bebas risiko merupakan aset yang tingkat returnya di masa depan sudah bisa dipastikan pada saat ini dan ditunjukkan oleh varians retur yang sama dengan 0. Contohnya obligasi jangka pendek yang diterbitkan pemerintah seperti sertifikat Bank Indonesia. Sekian dari saya dalam penjelasan ini, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.